Selamat sore, Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Waduh, Kalau hari-hari Sabtu ceria ini nih. banyak, iya betul, banyak kondangan, Bung Meldi. Kalau Sabtu ini biasa Sabtu orang banyak mau kondangan. apa namanya Ya, musim, sebelum Lebaran musim, Haji, jadi musim kawin ya, musim nikah, Bung. musim nikah. Oke. Ah, Musim nikah, betul. kalau Ya, moral bangsanya jelek ya, ya nikah jadi kawin kan. nikahnya jadi kawin. Kalau bangsanya masih bermasalah, nikahnya ditunda dulu. Seperti Bung Hatta kan? Bung Ah, Hatta tidak mau menikah dia dulu kan? Kalau belum merdeka Republik ini. Bung Firdaus, masalah SBY Iya, Jokowi tetap harus kita banding-bandingkan supaya ini rame, Bung Firdaus. Ya. betul. Nah, sekarang kita Biar bandingkan. kita tidak sesat, Bung Meldi. Faktor pengendalian. Saya ingat banget dulu ada pengendalian internal yang dibikin oleh Pak SB dengan Pak Kuntoro gitu ya. Juga Betul. Pak Jokowi juga menggunakan Pak LBP ya sempat ya. Ada ya? Enggak juga ya. Apa dia cuma KSP aja? Itu ada pengendalian dan juga Iya, mungkin pengendalian formal gitu ya. Bukan yang formal juga ada dan juga ada pengendalian eksternal di keuangan. Juga ada pengendalian atasan bawahan apa gitu juga ada pengendalian seperti itu ya harus disetujui atas waskat ya. Hmm. segala macam. Tetapi uh, di Indonesia udah begitu banyak pengendalian, namun yang namanya anggaran itu tetap tidak terkendali kan. Ini gimana nih, Bung? Fenomena pengawasan melekat, pengendalian, kemudian banyak dari jargon-jargon integritas, jargon-jargon apa ya kebaikan gitu ya. Termasuk yang terbaru ini kan ada skema. Kalau BUMN ada akhlak namanya. Iya, Kemudian ini akhlak nih. Betul. Jadi Pak Erick Thohir muncul, kemudian dihajar dengan beberapa kasus korupsi BUMN. Habis itu langsung, oh ya program akhlak, semua harus berakhlak gitu ya. Kemudian muncul skema-skema anti penyuapan ISO 37001 setelah 2 tahun 2022-2023 kayaknya adem lagi gitu. Saya tidak tahu kelanjutan seperti apa. Tapi kalau kita bicara konteks penilaian internal Bung Meldi ya, jadi ini memang bagian dari kewajiban kita. Jadi kalau di sebelum-sebelumnya kita sudah bicara ada 3 paket keuangan negara ya, ada Undang-Undang Keuangan Negara 17 2003, Pembenaran Negara 1 2004, kemudian Perusahaan Keuangan Negara 2006 gitu ya, termasuk BPKP Undang-Undang BPK 2006 gitu ya. Nah, salah satu yang menjadi acuan di dalam pengelolaan keuangan negara pertanggungjawabannya adalah sistem pengendalian internal kontrol. Jadi kita tidak boleh belanja begitu saja, kita tidak boleh belanja lain-lain seenaknya, belanja hibah bansos seenaknya tanpa menerapkan skema pengendalian internal kontrol gitu ya. Karena nanti di dalam kewajiban pemeriksaannya BPK wajib memeriksa ini. Apakah ketika melakukan pengelolaan baik itu di kementerian lembaga atau presiden sendiri dengan anggarannya gitu ya, atau kementerian lembaga dengan sendiri dengan anggarannya, selain dari tadi mengacu kepada undang-undang APBN atau RKKL-nya gitu ya, dia harus juga melihat apakah dia juga mengacu kepada internal kontrol SPI yang sudah ada di masing-masing kementerian lembaga gitu. Nah, kalau kita mau coba bandingkan, memang pada awal eranya Pak SBY ya 2004 sampai 2014 gitu ya, kan memang sistem ini baru dibangun ya. Apalagi kalau kita lihat capture-nya, BPK baru bisa meng-capture itu 2008 sampai sekarang. Jadi sudah terdokumentasi sehingga kita bisa komparasi masing-masing tahun, masing-masing kementerian lembaga atau secara general keseluruhan pemerintah gitu, dari setiap tahun seperti apa, eranya Pak SBY seperti apa, eranya Pak Jokowi seperti apa gitu. Nah, memang di eranya Pak SBY sistem ini baru dibangun, jadi sosialisasi segala macam belum semuanya paham. Kemudian masuk ke eranya Pak Jokowi sudah semakin matang, sudah semakin kuat begitu. Nah, kalau kita lihat dari hasil, jadi BPK setiap tahun itu melakukan pemeriksaan laporan keuangan, Bung Meldi. Nah, jadi ini pemeriksaan yang rutin, yang sifatnya tidak insidentil, di luar kinerja atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, dalam pemeriksaan laporan keuangan itu ada 2 aspek temuan. Satu yang terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan, gitu ya. Kemudian yang satu lagi yang terkait dengan pengelolaan internalnya, internal kontrolnya. Jadi kenapa ini terjadi? Kenapa kerugian keuangan negara? Kenapa potensi penerimaan tidak dipungut? Kenapa kekurangan penerimaan terjadi? Misalnya, karena ada internal kontrol. Nah, aspek internal kontrolnya yang jadi temuannya. Nah, kalau kita lihat dari awal itu ada sekitar 83 kementerian lembaga. Jadi 2008 itu ada 83 entitas namanya, kementerian lembaga.
kemudian naik menjadi 97 terakhir di 2021 karena audit 2022 masih ongoing begitu. Nah, temuannya itu juga mengalami perubahan yang signifikan ya. Di awal tahun 2008 itu jumlah temuannya sekitar 440 temuan. Itu untuk laporan keuangan 2008. Jadi 440. Kemudian naik menjadi 1018 pada tahun laporan keuangan 2021. Nah, total temuannya terkait pengendalian internal ini sudah ada 11.302 temuan. Nah, ini menarik. Jadi siapapun dukungan Anda, siapapun pemimpin Anda gitu ya, kalau kita mau coba bandingkan kira-kira seperti apa petanya gitu. Nah, di dalam pengendalian internal ini ada 3 aspek yang dilihat oleh BPK. Itu karena manat undang-undang ya. Jadi ada aspek pengelolaan, ya dilihat kelemahannya. Satu itu aspek pengelolaan akuntansi pelaporan. Kan tidak mungkin keuangan itu disampaikan tanpa ada standar akuntansinya, tidak ada standar pelaporannya, semua ada standarnya. Jadi standar pengelolaan keuangan negara, ada akuntansinya, jadi standar akuntansi keuangan negara. Kemudian aspek yang kedua itu pengendalian pelaksanaan APBN-nya. Jadi APBN itu ketika sudah disahkan antara Kementerian Keuangan, Wakil Pemerintah dengan DPR, ditok menjadi undang-undang, kemudian disahkan, dan itulah menjadi panduannya. Nah, bagaimana pelaksanaan pengendaliannya? Mulai dari perencanaannya, kesesuaian mata anggarannya, gitu ya, kemudian alokasinya, sesuai pagu, dan segala macam. Jadi yang kedua itu aspek pengendalian pelaksanaan APBN, baik itu pendapatan atau belanja. Nah, yang ketiga di dalam aspek pengendalian internal kontrol, itulah struktur pengendalian internalnya. Jadi struktur pengendalian internnya. Jadi kelembagaannya, apakah ada kelembagaan SPI, ada kelembagaan yang mengawasi satker ini, ada monitoringnya, dan segala macam gitu. Nah, kalau kita mau coba lihat, kita komparasikan ini head to head ya, eranya Pak SBY dengan eranya Pak Jokowi gitu ya. Kita lihat dari temuan-temuan sepanjang tahun, aktual hasil audited namanya, itu dari 2008 sampai 2021, laporan keuangan pemerintah pusat. Di eranya Pak SBY, kalau kita coba untuk segmen pertama akuntansi pelaporan, itu komposisi temuannya itu 44,1%. Jadi terbesar, paling besar kelemahan di eranya Pak SBY itu adalah akuntansi pelaporan keuangannya. Jadi buruk, tidak tahu standar pelaporan, tidak ada akuntansinya gitu ya, tidak dilaporkan segala macam. Nah, di eranya Pak Jokowi, komposisi temuan ini turun menjadi 36%. Jadi di eranya Pak SBY itu 44%. Kelemahan akuntansi pelaporan keuangan di eranya Pak Jokowi, jadi dari 2015 sampai 2021 hanya 36%. Nah, kemudian yang kedua itu dalam segmentasi pelaksanaan APBN-nya gitu ya. Nah, ini kebalikannya, Bung Meldi. Kenapa itu terjadi nanti kita ulas. Di eranya Pak SBY 2008 sampai 2014 komposisi temuannya 32%. Jadi kelemahan pengendalian pelaksanaan APBN. Tapi di eranya Jokowi semakin besar kelemahan pengendalian pelaksanaan APBN-nya. Nilai temuannya komposisinya berapa? 42,2%. Gitu. Jadi semakin banyak teman-teman di eranya Pak Jokowi, gitu ya. Nah, kemudian untuk struktur pengendalian internalnya relatif sama, gitu ya. Walaupun di eranya Pak SBY sedikit lebih rendah, temuannya lebih besar komposisinya, itu 24%. Nah, di eranya Pak Jokowi, temuannya agak turun menjadi 21,8% atau 22%. Nah, kalau kita mau coba ambil distingsi, apa membedakan pengendalian internal eranya SBY dengan eranya Pak Jokowi. Di eranya Pak SBY, kelemahan pengendalian internal komposisi terbesarnya terjadi pada mekanisme akuntansi dan pelaporan, gitu ya. Jadi pelaporan keuangannya tidak akurat, kemudian pelaporannya tidak sesuai dengan ketentuan atau standar pelaporan, gitu ya. Kemudian informasi akuntansi dan pelaporannya tidak memadai atau tidak didukung oleh SDM yang memadai. Nilainya kurang lebih 44%, dibandingkan eranya Jokowi hanya 36%. Tetapi ketika di eranya Pak Jokowi masuk 2015 sampai sekarang terakhir 2021 yang sudah diaudit ya gitu ya, dia berbalik gitu ya. Di eranya Pak SBY pelaksanaan APBN itu hanya 32%, 31,9%, eranya Pak Jokowi 42,2% persentase temuannya. Artinya apa? Gitu. Ini terjadi karena misalnya penyimpangan terhadap undang-undang APBN-nya, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan belanja, gitu ya, itu besar di eranya Pak Jokowi komposisinya. Kemudian yang kedua misalnya pelaksanaan kebijakan, diskresi ya, jadi kita berkali-kali menyebutkan diskresi, Bung Meldi. Jadi diskresi dari kementerian lembaga atau pemimpin itu mengakibatkan peningkatan belanja. Loh, mungkin dianggap ya udah kita keluarkan saja dengan diskresi saya karena dianggap ini mendesak atau perlu gitu ya. Jadi di eranya Pak SBY itu komposisinya 3%, tapi di eranya Pak Jokowi gitu itu menjadi 11% komposisi temuannya, naik menjadi hampir 3 kali lebih begitu ya. Nah, begitu juga dengan temuan yang terkait dengan pelaksanaan
pelaksanaan kebijakan gitu, diskresi mengakibatkan hilangnya penerimaan. Itu di eranya Pak Jokowi juga bertambah. Di eranya Pak SBY itu hanya 5% komposisi temuannya, di eranya Pak Jokowi komposisinya menjadi 6,4% gitu. Nah, jadi ini yang kelemahan kebalikannya di eranya Pak Jokowi ya. Pak SBY itu punya kelemahan di sisi akuntansi dan pelaporan pelaksanaan APBN di kementerian lembaga. Jadi kalau kita rata-ratakan, nanti kita bisa potret per masing-masing kementerian lembaga. Nah, sementara di eranya Pak Jokowi punya kelemahan di pengendalian pelaksanaan APBN. Salah satunya skema-skema diskresi, pelanggaran peraturan undang-undang APBN, dan segala macam gitu. Sementara untuk struktur pengendalian internalnya relatif agak sama, begitu ya, gitu. Itu kurang lebih, Bu Meli. Jadi kalau kita mau coba head to head kan antara eranya Pak SBY, eranya Pak SBY dengan eranya Pak Jokowi dalam rangka pengendalian internal pemerintah, secara makro bedanya di sana, begitu. Ada kelebihan, ada kekurangan. Ini kalau kita bicara pengendalian anggaran, kita juga bicara dengan mulainya ada dulu zamannya Solihin GP ya, Sesda Lotbang, kemudian juga di SBY juga ada, kemudian dulu ada juga kementerian ya, kementerian situ dia lebih ke kementerian aparatur negara, dia juga melakukan bentuk-bentuk administrasi pengawasan atau membuat prosedur-prosedur, regulasi-regulasi untuk pengawasan di situ. Tetapi dari sekian software pemerintahan ya, peraturan-peraturan yang ada itu yang terus mencoba untuk merespon keadaan-keadaan itu, ternyata output yang kita lihat itu masih sama ya, Bu Firdaus ya? Ya, jadi kalau kita lihat output dari sistem atau skema-skema pengendalian, skema pengawasan diterapkan oleh pemerintah, baik itu di eranya, mungkin kalau kita mau cari lebih jauh lagi ya, Bung Meldi ya, eranya Pak Soeharto gitu ya, sayangnya tidak terdokumentasi dengan baik begitu hasil auditnya. Kemudian masuk transisi Habibie, Gus Dur, Megawati, itu juga sudah ada sebagian gitu ya. Nah, sampai sekarang kayaknya relatif sama kalau saya katakan poin-poin temuannya. Jadi itu lagi, walaupun bentuk atau manifestnya berbeda gitu. Nah, pertanyaannya memang apakah dengan adanya sistem internal ini bentuk-bentuk pengawasan atau kelembagaan pengawasan atau kelembagaan integritas itu memperkuat output gitu ya, agar outputnya menjadi lebih berintegritas, lebih tepat sasaran, lebih efektif, lebih berguna misalnya. Kayaknya sih relatif tidak banyak bergerak ya, walaupun sekali lagi kalau kita mau coba bandingkan beberapa di segmen tertentu ya, KL tertentu misalnya memang ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan ya, artinya internal kontrolnya semakin baik, kemudian outputnya juga itu direfleksikan dengan output yang semakin baik. Tapi secara umum gitu ya ini bagian dari sesuatu yang masih menjadi PR besar lah, Bung Meldi gitu. Jadi kalau kita lihat internal kontrol di eranya Pak Jokowi, walaupun dikatakan sudah semakin banyak sistemnya, SOP-nya, dokumentasinya, aturannya, mekanisme monefnya gitu ya, tapi temuannya malah semakin banyak gitu. Nah, satu yang menarik kalau kita mencoba katakan tadi dari sisi komposisi ya, dari sisi komposisi kita lihat misalnya kelemahan era Pak SBY itu dalam akuntansi dan pelaporan. Sementara untuk Pak Jokowi dalam segmen internalnya kelemahannya di mana? Di dalam pelaksanaan APBN-nya, diskresinya semakin tinggi, banyak belanja-belanja yang berakibat belanjanya semakin besar atau penerimaan tidak diterima dan segala macam gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi kuantitas, jumlah temuan gitu ya, artinya apakah dengan tadi yang Bu Mel dikatakan misalnya ada model pengawasan, ada kelembagaan segala macam gitu ya, kemudian ada standar-standar peraturan regulasi, artinya kalau itu berjalan, itu diterapkan, seharusnya jumlah temuannya menurun ya. Nah, kalau kita lihat rata misalnya, temuannya di eranya Pak SBY itu rata-rata temuan itu sekitar 4,6 temuan di masing-masing entitas, tapi di eranya Pak Jokowi itu sudah hampir 11 temuannya gitu. Nah, kalau kita mau coba detailkan misalnya untuk aspek akuntansi, misalnya akuntansi pelaporan, jadi satu segmen besar dalam kelemahan pengendalian internal gitu ya, akuntansi pelaporan. Rata-rata temuan pada eranya Pak SBY itu hanya 3,2 temuan per entitas gitu ya, dari hampir 90-an entitas. 3,2 temuan. Sementara di eranya Pak Jokowi itu menjadi 3,9, hampir 4 temuan. Jadi meningkat. Jadi walaupun dikatakan komposisinya terbesar itu di eranya kelemahan di eranya Pak SBY, tapi dari sisi kuantitas jumlah temuan itu membesar di eranya Pak Jokowi. Begitu. Nah, kemudian untuk segmen besar berikutnya adalah pengendalian internal terkait pelaksanaan APBN gitu ya. Di eranya Pak SBY jumlah temuan rata per entitasnya itu hanya 2,5 temuan.
Nah, di eranya Pak Jokowi naik menjadi 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat menjadi 4,6 temuan, gitu ya. Walaupun tadi sejalan dengan komposisi temuannya. Jadi kelemahan terbesar dari sisi komposisinya di eranya Pak Jokowi adalah pengendalian pelaksanaan APBN, dan ini juga dikonfirmasi dengan jumlah temuan yang jauh lebih besar dibandingkan eranya Pak SBY, hampir 2 kali lipat begitu. Nah, satu lagi yang agak mengkhawatirkan, Bung Meldi, kalau tadi dari sisi komposisinya rata sama antara eranya Pak SBY dengan eranya Pak Jokowi, tetapi dari kuantitas atau jumlah temuan, kelemahan struktur pengendalian internal di eranya Pak SBY itu rata hanya 1,8 per entitas, 1,8 temuan, hampir 2. Di eranya Pak Jokowi meningkat menjadi 2,4 temuan. Gitu. Artinya apa? Dari kuantitas di semua segmen pokok pengendalian internal itu mengalami peningkatan di eranya Pak Jokowi. Gitu. Nah, ini bisa terjadi karena 2 hal ya, Bung Meldi ya. Jadi kalau orang langsung mengatakan, bisa jadi Pak Jokowi jauh lebih berat secara keseluruhan. Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau kita mencoba garis normatifnya, satu, ini terjadi karena semakin baiknya mekanisme pemeriksaan oleh BPK, gitu ya. Artinya BPK semakin baik, kemudian pemeriksaannya semakin komprehensif, semakin bagus, sehingga temuan-temuannya semakin solid, begitu. Itu kalau harapan kita. Yang kedua bisa jadi memang dari sisi dengan semakin banyaknya standar atau SOP, gitu ya, banyaknya mekanisme monitoring, kemajuan teknologi, ternyata tidak menyurutkan, tidak memperkuat mekanisme internal kontrolnya, pengelolaan internal di pemerintah. Dan itu dibuktikan misalnya semakin kesini kok kuantitas temuannya semakin banyak. Nah, mudah-mudahan yang kedua bukan yang kedua, tapi lebih karena yang pertama tadi, Bung Meldi, begitu. Oke, Bung Firdaus, terima kasih atas sama-sama Bung Meldi. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.